Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah hadir semuanya di mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, di dalam analisis laporan keuangan nanti kita akan membagi menjadi 3 bagian. Dalam hal ini bagian pertama ini terkait dengan laporan keuangan, kemudian yang bagian kedua ini terkait dengan analisis di dalam investasi, analisis di dalam operasional perusahaan, dan kemudian yang di bagian 3 kita akan membahas mengenai cash flow-nya dan sampai akhirnya value untuk perusahaan. Nah, mengapa di akhir sesi ini kita akan membahas mengenai value perusahaan? Ini adalah terkait dengan menilai perusahaan itu apakah betul benar-benar harganya seperti ini. Anda paham ya, kemarin Bukalapak gitu ya, kemarin Bukalapak listing, kemudian harganya naik, kemudian selang 1 minggu harganya turun dan sebagainya. Sebenarnya valuasinya sampai berapa untuk suatu perusahaan. Nah, kemudian tujuan yang lainnya di dalam kuliah analisis laporan keuangan ini adalah Anda menjadi seorang dokter perusahaan. Ya, jadi Anda paham betul kira-kira bagian mana yang perlu diperbaiki tingkat kesehatan perusahaannya. Ibu izin share screen ya. Nah, kemudian tujuan yang lainnya apa aja selain menjadi dokter perusahaan. Nah, silakan Rizal, menjadi apa nih? Gimana Bu, ini Rizal, ayo. perusahaan yang saya pilih Bu? Bukan, kamu tujuannya mempelajari analisis laporan keuangan ini adalah menjadi seorang dokter perusahaan. Terus tujuan yang lainnya, ya. Untuk bisa, kalau misalkan saya baru mencoba untuk belajar untuk trading saham Bu, saya ambil mata kuliah ini untuk secara nggak langsung saya juga belajar mengenai bagaimana saya akan melakukan untuk open di trading saham tersebut Bu. Ya, nah Willy, kamu jadi apa nak? Jadi dirut, jadi apa? Silahkan Willy. Iya Bu, berdasarkan instruksi yang kemarin, saya memilih untuk jadi dirut di salah satu perusahaan yang saya pilih. Hebat banget ya. Jadi dirut luar biasa. Jadi dirut berarti pegang kendali suatu perusahaan. Nah, analisis laporan keuangan ini memang sangat penting bagi seorang dirut ya. Jadi dia akan tahu benar-benar kondisi perusahaannya ya. Demikian juga yang dinyatakan oleh Rizal tadi bahwa saya akan menggunakan ilmu di dalam analisis laporan keuangan ini menjadi seorang pedagang atau trading saham ya, bukan pemainnya. Kalau pemain nanti tidak menunjukkan keilmuannya, tetapi kalau trading kemudian investor di dalam saham, maka ini akan melihat seluruhnya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Rizal ini juga benar sekali, karena apa? Kita akan mengetahui mengenai financial statement analysis ini ya. Namun di dalam investor saham itu masih ada teknik lainnya, technical analysis ya, selain fundamental analysis. Kalau di sini kita akan mempelajari terkait dengan fundamental analysis. Gitu ya, ada pertanyaan silakan. Rifai, kemudian Sadam silakan. Jika ada yang bertanya silakan. Hei, ayo tanya. Belum Bu.
Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan financial statement analysis. Ya, nah, di dalam financial statement analysis ini kita nanti akan mempelajarinya menjadi 3 bagian besar ini. Yang bagian pertama ini adalah introduction dan overview. Ini 2 kali pertemuan. Ini terkait dengan overview dari analisis statement keuangan. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua kita akan membahas financial reporting dan analysis. Kemudian bagian ketiga kita membahas accounting analysis ya. Kemudian di accounting analysis ini kita bertemu 4 kali, yaitu analyzing financial activities, kemudian analyzing investing activities, kemudian analyzing investing activities special topic, ya, kemudian analyzing operating activities. Nah, mengapa untuk analyzing investing activities special topic ini sangat menarik sekali, karena ada beberapa investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu dalam beberapa kasus tidak berhasil, gitu ya. Kemudian kita juga akan mencermati investasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu yang berhasil seperti apa, ya. Kemudian di bagian 3 kita akan membahas khusus analisis mengenai keuangannya, ya. Ini ada 6 kali pertemuan. Yang pertama adalah terkait dengan cash flow analysis, kemudian return on invested capital, kemudian terkait dengan analisis profitability, kemudian analisis prospektif. Ini analisis prospektif itu kira-kira setahun mendatang ini bagaimana? Kira-kira di akhir periode ini perusahaan ini untung atau laba. Nah, ini penting sekali untuk yang bermain sebagai investor saham, ya. Karena kita kan bisa menganalisis ya pada triwulan ketiga, bulan September, kira-kira 3 bulan ini akan laba besar atau tidak pada akhir Desember, ya. Nah, ini Anda bisa ambil saham tersebut atau tidak ambil saham tersebut. Nah, ini akan menguntungkan sekali bagi Anda. Kemudian dalam hal ini kredit analisis. Nah, kredit analisis ini penting sekali terkait dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah kreditnya itu menerbitkan obligasi atau kreditnya ambil bank, ya. Ini sangat penting sekali karena terkait dengan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dan ingat bahwa kredit di perusahaan itu akan menjadi menjadi tolok ukur juga apakah kira-kira perusahaan itu mampu di dalam melaksanakan pembayarannya. Kemudian equity analysis dan valuasi. Ya, ini sangat penting sekali karena kita bisa tahu kira-kira perusahaan itu benar nggak nilainya sesungguhnya dia bisa dihargai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terkait dengan financial analysis ini bidang apa saja atau siapa saja yang menggunakan analisis bisnis, ya. Tadi kita lihat bahwa kredit analisis, kemudian manajemen dan kontrol, kemudian regulasi, kemudian financial management. Kemudian kalau akan melakukan merger, akuisisi, dan sebagainya, kita akan melihat kinerja dari perusahaan tersebut. Ya. Nah, coba masing-masing menyiapkan jawaban ya terkait dengan tipe-tipe dari analisis bisnis ini. Nah,
Nah, coba salah satu menjawab jika berkaitan dengan analisis kredit, ini kira-kira analisis bisnisnya bagaimana? Silahkan. Sadam, silahkan Sadam. Ya Bu. Ya. Untuk analisis kredit ini berkaitan sama analisis kewajiban ya Bu ya. Betul Tapi sekali. dihubungkan dengan rasio-rasio yang seperti kewajiban lancar, lalu nanti hubungannya dengan leverage perusahaan juga, seperti itu Bu mungkin. Iya, betul sekali ya. Ada yang lain mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya tambahkan ya, bahwa ini terkait dengan kemampuan perusahaan di dalam membayarnya. Ya, kira-kira perusahaan itu ke depan mau membayar, bisa membayar atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau perusahaan itu sudah masuk di dalam kredit yang sangat besar, ya seperti dikatakan Sadam tadi, leverage misalnya, leverage-nya yang diukur dengan debt equity rasionya terlalu tinggi, begitu. Ini nanti juga mempengaruhi kinerja perusahaan. Mengapa bisa mempengaruhi kinerja perusahaan? Nah, bisa mempengaruhi kinerja perusahaan karena beban bunga yang dibayarkan sangat besar. Ya, pada beberapa perusahaan tiba-tiba dia merasa senang mendapat utang yang tinggi gitu. Utang itu bagus ya kalau kita mampu membayarnya, ya, sewajarnya saja. Ya. Tetapi kalau beban bunganya sangat besar yang melebihi kegiatan pembayaran rutin untuk operasional perusahaan, maka ini akan menjadi hal yang tidak baik. Artinya apa? Semua pendapatan yang kita terima ini dialokasikan nanti ke beban bunga yang ada. Pada beberapa kasus, perusahaan itu tiba-tiba saja kinerjanya sangat jelek, buruk gitu. Dan bahkan akhirnya antara hidup dan mati. Terima kasih Sadam. Nah, kalau manajemen dan kontrol, silakan. Manajemen dan kontrol, silakan. Hei, silakan. Ayo, Dimas Aji silakan menjawab. Yang lainnya ada yang mau membantu? Kevin, silakan Kevin. Manajemen dan kontrol tadi ya terkait dengan analisis bisnis. Silakan. Kalau sepengetahuan saya kaitannya dengan manajemen dan kontrol itu kita bisa apa ya? Kalau misalnya kita sebagai pihak yang memiliki dana, kita bisa melakukan investasi ke sebuah perusahaan. Tetapi jika kita di pihak perusahaan, kita bisa analisis analisis bisnis itu bisa perusahaan ingin memilih instrumen pendanaan seperti obligasi maupun utang. Seperti itu kira-kira. Iya, terima kasih. Yang lainnya mau menambahi silakan. Sukma, silakan Sukma ditambahi. Bagus sekali jawaban Kevin tadi. Silakan Sukma. Masih mute, Nak. Kalau menurut saya kurang lebih sama Bu dengan jawabannya Kevin, cuman sebagai manajemen kita juga bisa untuk menganalisis resiko dari setiap keputusan yang kita ambil seperti itu Bu. Ya, betul ya. Jadi di dalam suatu perusahaan itu kan ada seringkali pertemuan ya. Jadi pertemuan itu sudah rutin dilaksanakan. Mingguan, kemudian bulanan gitu ya. Nah, di situ
kepala-kepala divisi akan membahas semua permasalahan yang ada. Ya, permasalahan misalnya divisi produksi, ini produksiku kurang nih, karena di lapangan butuh biaya yang tinggi. Kemudian divisi akuntansi dan keuangan tentunya akan mensupport ya untuk pembelian material dan sebagainya. Nah, divisi pengadaan juga begitu. Nah, inilah yang dinamakan terkait dengan analisis laporan keuangan. Jadi kalau Anda melihat di dalam laporan keuangan ini tidak hanya neraca, kemudian tidak hanya laporan rugi laba, tetapi cash flow investing, cash flow operasional, cash flow budgeting, dan sebagainya. Nah, ini saling kait-mengkait. Ya. Kemudian di tataran direksi, gitu ya, ini dia akan ambil keputusan sesuai direktoratnya masing-masing. Misalnya direktorat niaga, kemudian direktorat operasi, kemudian direktorat pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini terkait dengan apakah nanti akan mengambil perusahaan baru, membuat perusahaan baru, anak perusahaan, atau apapun ya. Kemudian direktur keuangan, dia akan mengatur stabilitas keuangan yang ada di perusahaan. Semuanya akan terarah dan sebagainya oleh direktur keuangan. Jadi inilah yang diperlukan manajemen dan kontrol atas laporan keuangan perusahaan. Ya. Jadi semua pegang info berapa alokasi yang sudah dikeluarkan pada bulan sekian, berapa alokasi jumlah produksi yang sudah dihasilkan, berapa alokasi jumlah yang sudah dilakukan penjualan. Ya. Semuanya saling berkait, penjualan berapa, perhatikan pendapatan, kemudian biaya yang sudah dikeluarkan di dalam operasional perusahaan maupun kegiatan rutin perusahaan, overhead perusahaan itu berapa. Ya, kemudian kira-kira bulan ini kita dapat laba berapa, atau bahkan bulan ini kita rugi berapa. Kalau rugi, maka apa yang harus dilakukan? Kalau laba, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus ditingkatkan? Nah, itulah yang terkait dengan manajemen kontrol. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi kita lihat apa saja yang yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan ini. Ini tadi sudah kita sebutkan mengenai wawasan direktur, kemudian merger, akuisisi, dan sebagainya. Ini terkait dengan apakah perusahaan akan ambil perusahaan anak perusahaan atau membuat perusahaan baru, begitu ya. Kemudian financial management, kemudian regulasi, kemudian equity analysis, lapor negosiasi. Ya, mungkin ada kaitannya juga ketika pekerja merasa haknya perlu dilakukan kesejahteraan dan sebagainya, kita bisa mengetahui dari kondisi yang ada di perusahaan itu. Misalnya bulan ini kok masih rugi, sementara tuntutan pekerja minta kesejahteraan dan sebagainya, ini bisa digunakan untuk memberitahu atau untuk semua pihak memahami kondisi perusahaan yang ada. Begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan business analysis yang lainnya, ini misalnya ada masalah hukum dan sebagainya. Ini lawyer atau divisi di perusahaan itu, divisinya adalah divisi legal ya. Ini yang akan menangani begitu. Nah, di perusahaan jangan dikira bahwa analisis laporan keuangan tidak berkaitan dengan hukum, sangat berkaitan. Ya. Karena banyak sekali, misalnya kita harus melakukan restitusi pajak, kemudian banyak sekali kaitannya dengan konflik-konflik yang ada atau sengketa-sengketa yang ada yang berhubungan dengan nilai nominal yang sangat besar.
ya. Bahkan ada bank, salah satu bank di Indonesia yang sampai saat ini tengah dalam konflik ya, karena ada pihak yang akan masuk sementara pihak yang masih manajer yang ada di dalamnya tidak mau melepaskan saham padahal terbelit utang dan sebagainya. Nah, Anda pasti tahu bank itu ya, investor yang mau masuk dan sebagainya, sehingga kinerja perusahaan juga terhambat dengan kondisi demikian. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Furkon, mau bertanya, silahkan. Tidak, Bu. Ya, kamu perusahaan apa, Nak? Kalau saya rencananya itu sih, Bu, Sido Muncul. Oh, Sido Muncul ya, bagus ya. Kok rencananya sudah harus ya, Oh iya, Bu. Iya, Bu. kan tadi malam gitu kan, udah diberitahu bahwa harus menjadi dirut. Nah, kamu berarti pengganti Pak Irwan ya, Sido Muncul. Produknya apa aja Sido Muncul? Kalau Sido Muncul itu ada tolangin, antangin, terus kayak kuku Bima. Kuku Bima itu kayak extra jos ya? Iya, minuman suplemen, Bu. Nah iya, itu sebenarnya kan vitamin ya, vitamin ya. Extra jos itu bintang 7. Ini kalau kamu ambil Sido Muncul itu hampir sama dengan bintang 7 ya, PT bintang 7. Produknya juga banyak yang melekat di masyarakat begitu. Misalnya Puyer 77 atau apa gitu ya. Terus apa namanya Extra Jos dan sebagainya ya. Nah, mengapa kok ambil Sido Muncul, Furkan? Karena itu merupakan perusahaan yang besar sih, Bu. Udah itu juga udah membangun pabrik juga di luar negeri kayak di Nigeria, Filipina gitu. Terus saya juga tertarik karena kan di masa pandemi ini itu menurut saya produk-produk Sido Muncul itu bisa bermanfaat kalau dikonsumsi, Bu. Iya. Kayak vitamin dan minuman jahe kayak gitu. Iya. Ya, inovasinya banyak ya. Kuku Bima itu juga inovasinya banyak begitu. Dia tambahi vitamin C dan sebagainya. Gitu. Kemudian produknya itu kan macam-macam jenisnya ya. Misalnya kamu ambil kuku Bima itu ternyata ada vitamin C, ada apa yang ditambah-tambahkan begitu ya di masa pandemi ini. Bagus Burhan. Ibu senang banget Anda bisa menemukan perusahaan yang sangat bagus. Kemudian CSR-nya juga bagus karena di teori perusahaan itu sama dengan manusia ya. Ada yang perilakunya jahat, ada yang perilakunya kurang baik dan sebagainya, ada yang perilakunya sangat baik gitu. Nah, kebetulan Sido Muncul ini sering di event-event itu dia keluar gitu ya dengan performan yang bagus. Misalnya Anda masih ingat di awal tahun gitu ada kapal selam kita yang tenggelam, itu Sido Muncul memberikan bantuan dengan nilai yang cukup besar juga ya, gitu ya. Mungkin itu salah satu yang menarik Furqon untuk memilih perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang lainnya silahkan. Aswid Anjas Nugroho, kamu milih perusahaan apa, Nak? Silahkan, Aswid. Coba kurang keras, Nak. Maaf ya, Aswid, Ibu nggak dengar nih. Coba Rifai. Nanti kamu Aswid setelah Rifai. Silakan Rifai, kamu milih apa, Nak? Ya, Bu. PT Sinarmas, Bu. Oh, Sinarmas. Bagus sekali. Dia perkembangannya sangat cepat. Nah, kenapa alasannya memilih Sinarmas ini, Rifai? Silakan. Ibu ingin tahu. Karena dia bergerak
mempunyai bisnis yang banyak, Bu, seperti pulp, kertas, agribisnis, dan pangan. Agribisnisnya sawit ya? Iya, Bu. Mungkin. Finance kamu nggak sebutkan, di depan UPN itu ada bank yang besar itu, Sinarmas juga, finance juga ya? PT Sinarmas. Terus apalagi selain dia perusahaan konglomerasi yang membuat Anda sangat tertarik, apalagi? Silahkan. Juga merupakan perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Ya, itu aja. Ya. Ya. Yuk, minum dulu ya, minum dulu. Ibu minum ya, semuanya bawa minuman kan? Ya, minum dulu. Ya, Dimas Aji sudah belum tadi? Dimas, silahkan Dimas, kamu milih perusahaan apa? Mana Dimas? Riana, kalau begitu silahkan Riana. Amita Nurfadila. Riana mana ya? Ada Bu, saya. Digedein sedikit Riana. Saya rencananya mau menggunakan perusahaan konstruksi yaitu PT Aset Indonesia Tbk, Bu. PT Aset Indonesia Tbk. PT Aset Indonesia Tbk. Ibu belum pernah dengar, Ibu sendiri yang belum ya. Coba dijelaskan sekilas mengenai PT tersebut. Silahkan. Benar, Bu. Ya. Rohmah, kamu perusahaan apa, Nak? Silahkan Rohmah, tapi masih mute ya. Saya PT Adaro Energi, Bu. Ya, Adaro ya. Ini perusahaan yang sangat besar, perusahaan pertambangan batu bara yang sangat besar. Dia asetnya 3 kali lipat dari Bukit Asam, ya sekitar 90 atau 120 triliun asetnya. Ya. Mengapa kamu memilih Adaro, Rohmah? Silakan. Sebelumnya itu saya tertarik karena sebelumnya semester kemarin itu ada tugas metode penelitian. Nah, itu disebutkan bahwa harga dari komoditas batu bara salah satunya itu meningkat dari 2020 kemarin. Nah, terus dari itu kan dapat meningkatkan ketertarikan investor. Nah, itu. Iya, bagus sekali ya. Jadi kalau Anda semua ingin melihat berapa hari ini harga komoditas emas, timah, nikel, batu bara, kobalt, dan sebagainya, itu ada websitenya yang sangat bagus. Anda bisa melihat per tahunnya, bisa melihat 10 tahun ke belakang, bisa melihat prediksinya, bisa melihat 20 tahun ke belakang, bisa melihat harian dan sebagainya. Itu westmetal.com. Itu bagus sekali. Jadi Anda mau investasi misalnya perak begitu ya. Investasi perak juga bagus ya. Itu berapa saat ini dan ke depan seperti apa? Prediksi ke depan seperti apa? Itu namanya westmetal.com. Itu bagus sekali. Website tersebut, dia websitenya itu mencakup seluruh komoditas yang ada di seluruh dunia
ya. Itu belum ada yang melakukan penelitian terkait dengan harga komoditas dunia dengan laba perusahaan. Padahal itu data tersedia harian, bulanan, tahunan. Mau milih apa? Semuanya lengkap ada di situ. Ya, coba ya nanti setelah ini Anda lihat wastemetal.com. Kemudian Anda tulis waste metal, kata kunci di Google gitu ya, waste metal, misalnya coal, batu bara begitu, nanti akan keluar gitu ya. Itu tingkat dunia gitu ya. Saya senang sekali, Rohmah, apa yang sudah kamu pilih. Satu kali lagi ya, Ibu akan bertanya. Novemita Koirunisa, silahkan Novemita. Anda milih perusahaan apa? Silahkan. Novemita mana ya? Halo Novemita. Iya Bu. Novemita milih perusahaan apa? El Nusa Tbk Bu. Ya, El Nusa Tbk ini anak perusahaannya Pertamina. Kemudian silakan kamu aja yang menjelaskan ya. Silakan Bu Dirut. Ini wajahnya nggak kelihatan ya, agak turun sedikit Novemita yang lahir bulan November. Silakan. Masih mute Novemita? Ya Bu, PT El Nusa Tbk itu perusahaan nasional yang bergerak di jasa minyak dan gas Bu, yang jasa seismik pengeboran gitu-gitu Bu. Terus alasan milih perusahaan itu apa Novemita? Dulu waktu akuntansi minyak dan gas milih perusahaan itu, terus sekarang mau perusahaan itu lagi begitu. Ya, ya, bagus sekali ya, alasanmu bagus sekali dan tepat begitu. Karena kalau dulu mempelajari terkait perusahaannya, produksinya, kemudian kinerjanya ya, dari hulu ke hilirnya seperti apa begitu. Ini perusahaan eksplorasi, jasa eksplorasi. Nah, itu terkait dengan teknis produksinya. Nah, sekarang Anda mempelajari yang lebih besar lagi terkait dengan laporan keuangan perusahaan, gitu ya. Laporan keuangan perusahaan termasuk kinerjanya. Karena kinerja perusahaan itu sesungguhnya dilihat dari dua, ya, kinerja finansial dan kinerja produksinya. Ya. Nah, Ibu sangat senang apa yang sudah Novemita paparkan. Ya. Ibu izin share screen sekali lagi ya terkait dengan perusahaan Ciputra. Ya, coba Ibu izin share screen perusahaan Ciputra. Tadi sudah Ibu siapkan. Nah, kita mengapa perusahaan Ciputra ini Ibu pilih begitu? Karena kita akan melihat sektor properti itu seperti apa, gitu ya. Tadi Novemita perusahaannya adalah perusahaan migas, kemudian Furkon perusahaannya Sido Muncul, Riana perusahaan Rohmah perusahaannya Adaro. Oh, Aswid, kamu perusahaannya apa, Aswid? Tadi nggak jelas ya, mohon maaf gitu. Saya Indofood CBP, Bu. Indofood itu hampir sama dengan Sinarmas ya, tapi kinerjanya jauh lebih bagus dibandingkan Sinarmas ya. Indofood ini perusahaan raksasa di Indonesia gitu ya. Ya, nanti kita bandingkan ya Aswid antara Sinarmas dengan Indofood. Indofood ini punya anak perusahaan juga yang bergerak di sawit yaitu London Sumatera ya, dikenal dengan Lorsum gitu ya. Ini perusahaan sudah
sejak zaman Belanda ya, kemudian dikembangkan dan dimiliki oleh Indofood. Nah, pada saat pemilikan itu, akuisisi dan sebagainya, laporan keuangan atau kinerja perusahaan itu sangat dibutuhkan. Nanti kita lihat sejarahnya sampai ke situ ya, Aswid ya, bagaimana dia memiliki perusahaan London Sumatera, ya salah satu anak perusahaan Indofood yang bergerak di bidang kelapa sawit. Ya. Coba kita lihat sekilas ya, sesuai dengan materi hari ini, yaitu overview laporan keuangan. Anda boleh membandingkan dengan laporan keuangan masing-masing ya. Ibu izin share screen Ciputra. Nah, ini laporan keuangan Ciputra. Nah, di dalam laporan laporan financial statement-nya Ciputra, ini adalah laporan keuangan konsolidasi karena Ciputra Development punya anak perusahaan yang banyak juga gitu ya. Kita lihat sekilas begitu terkait dengan laporan keuangan yang disajikan. Nah, surat pernyataan direksi, Anda sudah paham ya, yang membuat laporan keuangan itu adalah direksi, sehingga yang bertanggung jawab adalah direksi. Ya. Mengapa ini Ibu berulang-ulang? Ibu seringkali siapa yang membuat ini ya? Soalnya pada saat ujian skripsi ada yang Ibu tanya dia yang membuat auditor, enggak, auditor itu hanya melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan, ya. Kewajaran atas laporan keuangan, apakah ini sudah betul-betul wajar atau tidak, ya. Tapi yang tetap yang bertanggung jawab adalah direksi. Ya. Kemudian Anda lihat di sini dirutnya adalah Chandra Ciputra. Semoga kelak laporan keuangan yang Anda pegang masing-masing Anda adalah dirutnya. Ya. Kemudian direktur keuangannya ini Tulus Santoso. Ya. Biasanya yang menghandle ini adalah direktur keuangannya. Kemudian kita lihat yang mengaudit adalah IW. Ini adalah salah satu kantor akuntan publik Big Four. Kemudian ini ada laporan nomor sekian. Kemudian tanggung jawabnya manajemen itu apa aja. Kemudian tanggung jawab auditor itu apa aja. Kemudian opininya apa, gitu ya. Nah, opini ada 4 ya. Nah, ini opini auditornya adalah laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Ciputra dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini barangkali yang Anda miliki laporan keuangan 2019 dibandingkan dengan laporan keuangan 2020, kemudian Anda masukkan pos-pos apa saja yang berubah selama pandemik. Itu bagus sekali. Ini belum ada penelitian seperti itu. Penelitiannya empiris bukan, ini penelitian kualitatif. Tetapi penelitian kualitatif tersebut sama maknanya dengan empiris karena ada fenomena yang Anda potret. Nah, fenomena yang Anda potret itu adalah kondisi pandemi. Apakah dia berpengaruh sekali terhadap laporan keuangan? Sederhana sekali, tetapi itu bermakna besar daripada misalnya empiris, tetapi Anda tidak begitu paham mengenai kondisi real perusahaan. Ya. Nah, kemudian ini Anda bisa memperhatikan
Karena perusahaan properti di saat pandemik ini adalah perusahaan yang sangat terdampak, ya. Ya, walaupun banyak sekali investor yang menyimpan dananya saat ini membeli properti yang sangat banyak juga ya untuk investasinya. Ya, namun perusahaan properti itu sendiri mungkin ya Ibu belum lihat laporan yang disajikan tahun 2020. Nah, ini Anda lihat aset lancarnya sekian, kas dan setara kasnya, kemudian piutangnya, kemudian persediaan. Kalau Anda lihat akun-akun yang ada di sini dari pos aset lancar, kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Yang paling besar apa ini? Hai, halo. Yang paling besar apa, Rifai? Ya kita mah, apa yang paling besar? Dari aset lancar sampai dengan kas, setara kas. Persediaan, Bu. Iya, persediaan. Nah, kira-kira isi persediaan itu apa? Silakan. Willy, silakan kira-kira isi persediaan itu apa, Nak? Di dalam perusahaan properti. Silakan. Hei, ayo, Willy. Iya, Bu. Di dalam perusahaan properti, kira-kira isi persediaan itu apa? Ayo dijawab. Ya, Bu. Kalau menurut saya karena perusahaan properti itu biasanya bergerak kayak untuk bangunan, kemudian penjualan aset seperti itu. Jadi untuk persediaannya menurut saya ya bangunan yang sudah siap untuk diperjualbelikan, Bu. Iya. Lainnya ada yang mau nambahin? Silakan. Ya, jadi selain barang yang siap dijual, properti yang siap dijual, ternyata yang paling besar di sini adalah sediaan tanahnya. Ya, tanah untuk investasi. Tanahnya dia sangat luas sekali, kemudian belum dilakukan pembangunan. Ya, kemudian kalau Anda cek di sini, di catatan atas laporan keuangan untuk persediaan di 2I dan 7, ini ada juga makanan minuman di hotel-hotel yang hotel-hotelnya yang dibangun oleh Ciputra, ya, hotel-hotel milik Ciputra, ya. Selain lahan, kemudian properti yang siap jual dan sebagainya, ya. Nah, nanti Anda bisa mempelajari lebih dalam terkait dengan properti yang siap jual ya, karena biasanya itu kan udah ini pengakuan pendapatannya itu seperti apa gitu, karena sudah diberikan uang muka dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat di sini untuk aset tidak lancar, yang paling besar ini apa? Halo, Sukma. Yang paling besar apa ini, Nak? Tanah untuk pengembangannya itu, Bu. Ya, ya. Tanah untuk pengembangannya. Ya. Kemudian ini aset tidak lancar. Nah, nanti dilihat ya, Nak ya. Untuk tanah untuk pengembangan ini sama dengan di 2. Kalau tadi sediaan itu 2I dan 7, ini tanah untuk pengembangan itu 2N dan 11. Nanti dilihat lagi kira-kira tanah untuk pengembangannya seperti apa. Nah, Anda lihat ya, tahun 2018 ke tahun 2019. Ini kondisi pada saat yang normal, ya. Fluktuasinya hampir tidak ada, ya. Ini Anda bandingkan, fluktuasinya tidak begitu berfluktuasi gitu, karena kondisinya adalah kondisi yang normal, ya. Nah, namun nanti 2019 ke 2020 itu bagaimana? Nah, itu Anda bandingkan antara 3 tahun 2018, 2019, 2020. Ya. Atau kalau ada 2021 yang akan selesai nanti 2002, wah ini bagus banget. Ya.
Ini kita bergerak ke liabilitasnya dan ekuitas. Ya, liabilitas ini adalah hutangnya, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, di dalam laporan keuangan ini kita akan tahu bagaimana hutangnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sebagai seorang investor, Anda menginginkan perusahaan itu memiliki hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang bagaimana? Silakan dijawab. Siapa ya? Rifai? Yuk minum dulu ya, minum. Nah, sebagai seorang investor, Rifai udah jawab belum ya? Belum, Bu. Ya, kira-kira gimana Rifai? Yang lainnya silakan. Nah, sebagai seorang investor, tentunya menginginkan utang jangka panjangnya itu yang lebih tinggi, banyak ya, dibandingkan utang jangka pendek. Kenapa? Karena kalau utangnya jangka panjang itu lebih banyak, itu akan meringankan beban operasional perusahaan. Cash flow-nya jadi bagus. Cash flow-nya akan jadi bagus kalau utang jangka panjangnya jauh lebih banyak dibandingkan utang jangka pendek. Ya, kalau utang jangka pendek, maka perusahaan akan terbebani untuk selalu melakukan pembayaran. Kemudian waktu untuk memanage pembayaran itu lebih agak tergesa-gesa. Ya. Jadi di perusahaan, misalnya kita akan melakukan pembayaran utang jangka panjang gitu ya, itu kan udah ada bulan sekian, tanggal sekian, kita akan melakukan sejumlah sekian yang harus dibayar. Nah, 3 bulan atau 4 bulan sebelum melakukan pembayaran itu, kita sudah harus memastikan cash flow kita aman ketika kita akan melakukan pembayaran. Nah, Anda lihat di sini, kalau ini Anda bisa melihat di sini terkait dengan utang obligasi ini ya. Utang obligasinya sebesar 6 triliun ya. Utang bank dan lembaga keuangan 6 triliun. Ya. Utang bank, nanti Anda juga akan membedakan utang bank dengan utang obligasi. Ya, ini lebih enak mana kemudian ya. Nanti di bahasan selanjutnya akan dilakukan seperti itu. Nah, kalau utang bank, bank mempunyai kewajiban untuk memonitor setiap bulannya kinerja laporan keuangan perusahaan. Ya, kalau obligasi, kita yang memonitor sendiri kinerja kita. Kemudian obligasi kita jatuh tempo dan sebagainya, kita akan sudah menyiapkan. Obligasinya berapa di sini? Obligasinya kecil ya, 79. Special bayarnya 1 triliun. Nah, ini yang terkait dengan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Willy, ada pertanyaan enggak terkait dengan utang? Belum, Bu, belum ada. Yang disebutkan tadi kebanyakan sama juga di perusahaan yang saya pilih. Oh ya, terima kasih. Nah, sekarang ini ekuitasnya. Nah, kalau dulu yang namanya utang dengan ekuitas untuk perusahaan tertentu
ini harus dibandingkan ya. Berapa proporsi yang pas untuk utang dengan ekuitas ya. Tapi sekarang ini pada beberapa perusahaan begitu yang berbasis IT, utang dan ekuitas ini tiba-tiba ekuitasnya menjadi sangat besar sekali ya. Karena ada saham yang langsung atas dasar goodwill dan sebagainya ya. Kemudian kalau dengan perusahaan perbankan begitu, proporsi misalnya ekuitasnya itu hanya 3, sementara utangnya itu 7/3 itu masih dalam kategori yang aman. Di perbankan bahkan utangnya itu adalah 8, kemudian ekuitasnya 2, itu juga masih dalam aman. Tetapi untuk perusahaan manufaktur bukan demikian ya. Karena terbebani dengan utang. Kalau bank itu semakin gede utang, dia akan menyalurkan utangannya itu ke nasabah-nasabahnya. Nah, itulah bedanya karena jualannya adalah uang ya. Sementara manufaktur itu jualannya bukan uang. Jualannya adalah barang. Barang yang harus diproduksi. Masa tunggu antara bahan mentah sampai produksi jadi itu masanya lama sampai terjual ya. Sementara untuk bank itu utangannya, kalau utangannya besar untuk perusahaan manufaktur itu dihitung bunga berbunga per hari ya. Jadi harus hati-hati untuk perusahaan manufaktur di dalam melakukan utang ya, karena kita harus menghitung kemampuan ketersediaan dana kita setelah melakukan penjualan atas manufaktur yang dibuat, barang produksi yang dibuat, dengan utang bank atas dasar biaya harian. Ya, paham ya dalam hal ini mengapa perusahaan manufaktur harus memperhitungkan betul komposisi utang dengan ekuitasnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas atau bagaimana? Silakan. Rizal, sudah jelas Rizal? Sudah, Bu. Ya, jadi perusahaan manufaktur sangat memperhitungkan ketersediaan dana dari penjualan, karena ini prosesnya kan lama ya, dari barang mentah, barang jadi, sampai terjual itu melalui proses yang lama. Sementara utang itu hitungannya adalah bunga berbunga harian. Jadi inilah sebabnya, salah satu sebab mengapa perusahaan manufaktur harus memperhitungkan betul terkait dengan biaya utang, biaya bunga, dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan laporan keuangan yang posisi laporan keuangan. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai laporan rugi laba atau income statement. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Hari ini kita cukup membahas mengenai overview terkait dengan analisis laporan keuangan, dari tujuannya, kemudian sampai akhirnya penggunanya. Kemudian kita juga membahas mengenai posisi keuangan, gitu ya. Nah, kemudian minggu depan kita akan membahas mengenai income statement, ya, atau laporan rugi laba. Nah, disiapkan dengan baik untuk perusahaan-perusahaan yang sudah dipilih dan Anda siap menjadi dirutnya. Jadi kita diskusikan minggu depan terkait dengan perusahaan Anda. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, mohon maaf, saya izin bertanya mengenai untuk yang presensi di Spada belum bisa diakses. Oke, iya, ya. Nanti setelah ini bisa presensi di Spada. Ibu cek sistemnya ya. Ada pertanyaan yang lain terkait dengan mata kuliah ini?
Untuk nama perusahaannya kira-kira perlu di list di grup apa tidak ya Bu? Supaya tidak ada Boleh, boleh. pesan yang sama. Ide yang bagus ya, ide yang bagus. Terima kasih Billy, terima kasih. Yang lainnya silakan. Kalau tidak ada, Ibu akhiri kuliah ini cukup sekian. Kemudian Ibu mengaturkan terima kasih kepada Ananda semuanya. Selamat belajar. Kemudian ada tugas ya di Sepada ya. Ya. Selamat mengerjakan. Sukses semuanya ya. Sehat. Besok semuanya bawa air minum ya. Ya, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Cindy ya.